kembali lagi sama aku Theo. Jadi seperti judulnya, kita akan bicarain tentang investasi. Jadi selama ini kan lumayan lah, nggak banyak-banyak amat sih posting tentang investasi gitu kan. Jadi awal-awalnya aku mau cerita dulu nih, bukan cerita sih, jelasin. Jadi untuk saham-saham ataupun kripto gitu-gitu lah ya kan, itu dibagi dua sebenarnya. Jadi ada yang untuk investasi, tujuannya itu ada dua, investasi, dan satu lagi ada yang trading. Jadi kalau kita mau nyimpan duit kita ke saham atau ke cryptocurrency itu harus tentuin dulu tujuannya apa. Kita mau trading atau mau investasi jangka panjang. Jadi trading ini kayak kita harus ngikutin perkembangan si saham atau si kriptonya, terus kita jual di harga yang tinggi gitu. Jadi harus diliatin tiap menit, tiap detik, setiap hari lah pokoknya. Jadi tapi kalau investasi tujuannya itu kita cuman masukin duit, terus ya kita juga untuk investasi kan nggak mau masukin duit ke saham yang bodong ya, maksudnya perusahaan-perusahaan bodong gitu. Kita juga harus perlu namanya riset tentang si perusahaan ini gitu. Jadi ini dua tujuan yang berbeda. Jadi dari sini kita akan lanjut, setelah kita tahu nih kita mau trading atau mau investasi, barulah kita riset-riset perusahaan apa atau saham apa yang mau kita beli gitu. Jadi aku kan lagi student di Austria ya, di kota Wina. Nggak banyak jalan gitu yang bisa ngebuka aku untuk saham-saham di Indonesia, karena sulit juga kan. Jadi aku bakalan kasih tahu ke kalian. Jadi ini pengalaman aku ya, sama sama investasi aku sendiri gitu kan. Jadi kalian juga harus lakukan riset-riset lah kalau mau investasi gitu. Jadi aku sebenarnya nggak begitu expert, cuman aku mau sharing apa aja, investasi apa aja yang aku punya, dan juga cara aku buatnya dulu gitu. Jadi aku udah dari tahun 2020 sih memulai si saham-saham ini gitu. Jadi pertama aku mau kasih tahu, aku punya 3 stream investasi, streaming. Jadi yang satu itu di Indonesia, terus 2-nya lagi ini ada di sini, maksudnya di Eropa sini gitu kan. Nah persenannya itu yang di Indonesia itu aku sebut aja ya, di Indonesia itu aku pakai Bareksa. Terus yang di sini itu aku pakai namanya Trade Republic, itu untuk saham juga. Terus yang satu lagi tuh aku pakai Kraken, itu untuk cryptocurrency. Jadi untuk mata uang kripto gitu. Jadi yang pertama dulu di Indonesia dulu Bareksa. Jadi aku sahamnya dari ketiga ini di Bareksa aku yang paling banyak. Jadi sekitar 60% dari investasi aku semuanya ada di Bareksa. Jadi 20% itu di Trade Republic, saham yang ada di sini, terus 20%-nya lagi itu ada di cryptocurrency gitu kan. Jadi ceritanya dulu di Bareksa tuh aku dulu punya nih Bank Indonesia, tapi gara-gara aku udah lama tinggal di luar gitu kan, jadi nggak ada yang ngurusin banknya atau gimana, nggak ada transaksi gitu, jadi ditutup lah sama si banknya itu, si rekening aku gitu. Jadi aku nggak punya. Jadi aku udah dengar cerita-cerita tentang si Bareksa ini kan. Terus aku mau buat ini buat rekening di bank, dan aku punya lah channel gitu kan. Nggak channel aku juga sih, temen dari adik aku. Jadi dia pegawai satu bank BRI, terus dia bukain lah rekening aku gitu. Ceritanya sebenarnya susah sih kalau mau buka rekening Indonesia di luar negeri itu, makanya kemarin itu aku cari orang dalam aja lah gitu biar bisa. Jadi untuk si Bareksa ini cara utamanya itu ada bank rekening Indonesia, terus ada nomor telepon Indonesia, nomor yang aktif. Jadi aku pakai nomor adik aku. Jadi aku nggak nomor Indonesia BTW. Terus udah itu sih kesulitannya waktu buat Bareksa. Nah udah itu aku di Bareksa itu punya 2 bentuk investasi. Satu itu reksadana pendapatan tetap, dan satu lagi itu reksadana saham. Jadi aku nggak langsung benar-benar ke sahamnya gitu, aku ngambil reksadana karena aku pikir aku di luar negeri dan aku sedangkan buat rekening yang kemarin itu susah banget, dan aku nggak mau terlalu banyak menginvest energi aku ke situ untuk menganalisis satu-satu perusahaan, makanya aku ngambil reksadana gitu kan. Di Bareksa ini adalah tempat pertama aku investasi.
Jadi bener-bener aku belum tahu apa-apa, jadi aku nggak pengen terlalu resikonya itu gede, makanya aku ambil di reksadana aja. Yang pendapatan tetap itu, aku reksadananya itu Manulife obligasi. Terus yang reksadana saham itu aku ambil dari Sukor Invest, Equity Fund namanya. Terus yang kedua di Trade Republic, aku akan ceritain juga gimana aku bisa daftar gitu kan. Jadi itu di sini itu si Trade Republic itu hampir sama dengan Bareksa di Indonesia aplikasinya, tapi kita itu kayak buka bank baru gitu loh di Trade Republic ini. Terus uangnya kita top up ke situ, terus kita di situ juga punya nomor rekening sendiri, jadi kayak bank gitu. Terus kita transfer uang kita dari bank normal kita ke si Trade Republicnya, terus kita mulai bisa lah beli-beli saham gitu. Terus kesulitan aku dulu waktu buat rekening si Trade Republic ini, aku harus punya nomor induk pajak gitu di sini namanya. Jadi kan aku kan student ya, jadi aku kerja tapi nggak kerja full gitu, nggak full time, jadi cuman side job gitu. Jadi aku pikiran kemarin gimana aku bisa ngambil nomor pajak ya, soalnya aku juga nggak bayar pajak kan, soalnya gaji aku juga nggak harus bayar pajak gitu ketentuannya. Terus aku baca-baca banyak searching gimana cara dapetin si nomor induk ini. Ternyata cuman online aja sih kalau di Austria sini ya. Kalau di Wina kita ke Finansamt online, terus kita isi data, terus 1 minggu atau 2 minggu kemudian datang surat ke kita kalau menyatakan kalau kita itu udah ada nomor induk pajak gitu. Jadi aku udah dapat nomor induk pajak ini, barulah akun aku di si Trade Republic ini bisa diverifikasi. Jadi dari situ aku mulai transfer duit aku dari duit bank yang biasa ke si Trade Republicnya. Jadi juga aku di Trade Republic ini ada 2 jenis investasi yang aku ambil. Aku ambilnya ETF. ETF itu kayak kumpulan-kumpulan. Kayaknya kalau menurut aku ya reksadana sama ETF itu hampir sama. Jadi dia kayak kumpulan-kumpulan perusahaan. Jadi resikonya itu nggak terlalu banyak gitu. Kalau contohnya satu perusahaan jatuh, kan si ETFs ini kan kumpulan dari beberapa saham kan, yang saham-saham lain tuh enggak kan, jadi bisa nutupin yang si perusahaan yang jatuh ini. Jadi resikonya ya moderat lah, nggak begitu tinggi juga gitu. Makanya aku ambil ETFs. ETF yang aku ambil itu satu itu dia Global Clean Energy, jadi itu kumpulan perusahaan yang tujuan utamanya itu untuk lingkungan gitu, jadi eco-friendly lah. Aku pikir di masa akan datang orang-orang lebih paham atau lebih mengerti tentang lingkungan, jadi berusaha untuk melakukan yang terbaik lah untuk lingkungan. Makanya aku ambil si ETF yang ini, si Global Clean Energy. Terus ETF yang kedua yang aku ambil itu Electric Driving Tech. Jadi di dalamnya itu ada Tesla, ada pokoknya macam-macam lah perusahaan yang memproduksi mobil-mobil elektrik. Jadi kepercayaan aku bakalan banyak perkembangannya. Maksudnya bakalan banyak diproduksi gitu, jadi bakalan banyak cuan juga ya kan. Terus yang ketiga itu aku buat akun lagi. Ini hampir sama dengan si Trade Republic. Jadi namanya ini Kraken. Jadi cuman kita trading cryptocurrency atau mata uang kripto gitu kan. Kalau kita biasa dengar itu Bitcoin gitu. Jadi aku ini juga baru mulai, soalnya kalau aku lihat-lihat perkembangannya lumayan untuk masa depan gitu kan. Dari literasinya aja perkembangan cryptocurrency ini bakalan gede gitu, soalnya dia kan nggak ada sentralnya gitu, jadi dia terkait satu sama lain, jadi nggak perlu bank gitu. Jadi kalau menurut aku teorinya juga udah mantap, makanya aku mulai kemarin itu masukin di cryptocurrency. Jadi yang aku pakai itu Kraken. Jadi itu hampir sama dengan si Trade Republic yang aku bilang tadi. Kita buat akun, terus kita transfer uang kita dari rekening kita asli ke si Krakennya, baru kita mulai bisa trading atau beli cryptocurrency-nya gitu. Jadi waktu buat kemarin aku juga ada kesulitan juga. Jadi kesulitannya itu kita harus ngelampirin bank statement itu ya, kalau kita itu ternyata yang memiliki bank di satu negara, terus itu harus dikeluarkan bank itu sendiri. Terus udah cuman itu doang sih. Cuman masalahnya kemarin itu aku agak berbelit-belit ya, soalnya aku pikir ya udah kan aku ada bank online gitu kan dari bank aku yang di sini.
Terus ya udah tinggal aku print aja gitu data keuangan aku, bank koran aku 3 bulan terakhir. Ternyata itu nggak cukup. Mereka tuh butuh yang kayak dari bank terus ada tanda tangan sama stempelnya gitu kan. Jadi aku kemarin tuh harus pergilah ke bank dan buat surat itu, dan di-charge juga sama banknya. Kayak 7,50 euro gitu kan sekali ngeluarin surat itu. Ya udah, setelah aku dapat surat itu baru aku kirim ke si Krakennya, terus baru akun aku bisa diverifikasi dan aku baru boleh mulai trading si cryptocurrency-nya. Jadi kalau di kalau di Kraken ini aku beli currency yang pasti-pasti sih, maksudnya yang masih stabil kalau menurut aku ya. Ya itu adalah satu itu Bitcoin, aku punya Bitcoin, terus Ethereum, terus yang lainnya itu kayak Doge atau Doge sih bilang kurang tahu, Doge atau Polkadot gitu kan. Aku yang dua ini juga punya, cuman dia kayak aku tarik ulur itu. Jadi kalau dulu harganya rendah kan aku beli, terus kalau harganya udah tinggi aku jual lagi, terus aku masukin ke Bitcoin. Jadi aku tukar-tukar gitu-gitu sih kalau aku lagi ada waktu trading gitu. Jadi kalau enggak ya aku biarin aja. Jadi si Bitcoin sama si Ethereum itu dua mata uang pokok lah yang ada di akun aku si investasi di Kraken ini gitu ceritanya. Nah jadi teman-teman, kalau kalian punya pertanyaan tentang 3 investasi yang aku punya tadi, kalian boleh komen di bawah ini. Kalau ada yang kurang jelas juga boleh tanya di bawah, atau boleh ke Instagram aku juga, ke DM aku. Sebisa mungkin aku akan jawab. Terus yang aku mau bilang juga, untuk investasi ini kalau kalian itu orangnya temperamen, bukan maksudnya emosional gitu kan, kalian lebih baik pilih resikonya rendah, jadi nggak buat jantungan gitu kan. Kayak aku sebenarnya udah nggak begitu jantungan sih, cuman aku lebih kayak aku pengen riset dulu lah sebelum masukin duit gitu kan. Ya itu penting juga sih, sama duit yang dipakai itu benar-benar bukan duit untuk kebutuhan kita sehari-hari, itu penting banget. Jadi sebelum masuk investasi kalian harus udah punya kayak 6 bulan sampai 1 tahun duit di bank yang benar menutupin kehidupan kalian gitu. Jadi sebelum investasi itu udah terpenuhi dulu baru masuk investasi. Jadi harus ada dana darurat, please, itu penting banget. Aku itu udah punya, jadi makanya kalau untuk trading aku udah nggak begitu deg-degan gitu sih. Kalau aku ada waktu, terus aku lagi niat, lagi nggak tahu ngapain ya kan, ya aku trading lah di kripto gitu. Aku lihat apa yang rendah, terus aku beli. Terus kalau ada yang harganya meloncat banget kayak si Doge kan, lumayan kan, ya itu kita jual gitu. Jadi kalaupun aku rugi gitu kan, aku nggak begitu sakit hati. Soalnya itu aku nggak tergantung ke situ gitu duitnya kalau mau makan sehari-hari. Jadi udah ada simpanan yang khusus untuk kehidupan sehari-hari. Jadi istilahnya itu harus pakai duit dingin gitu. Kalian selagi masih muda, kalian harus mulai belajar tentang investasi. Soalnya di masa mendatang itu kita nggak tahu bakalan apa yang terjadi juga. Inflasi itu juga terjadi gitu. Jadi kalau kamu nabung di bank itu ya nilai duit kamu itu bakalan turun gitu. Jadi ngapain disimpan ditabung di bank kalau bisa diinvestasi gitu, yang dia bakalan ya kalau jangka panjang bisa naik 10 sampai paling minimal 10% gitu, lebih tinggi daripada inflasi itu sendiri. Jadi kalian beruntung kalau kalian masukin ke saham atau investasi instrumen investasi yang lain gitu sih. Jadi thank you for watching, see you in my next video, dadah.